Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan untuk dapat bertemu lagi pada pertemuan minggu ini. Nah, untuk kemarin kan kita sudah membahas mengenai teks narasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai memahami isi teks deskripsi. Nah, nanti setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu untuk memahami ide-ide pokok yang ada di dalam teks deskripsi, memahami strukturnya dan juga isi yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada teman-teman atau ketua kelasnya. Silakan memimpin doa ya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Fitria Susanti, Hadir Ibu. Zulfa Ameliana, Hadir Bu. Dewi Ameliana, Hadir Ibu. Hemas Roro Pralesti. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Oke, setelah kita memahami isi teks deskripsi, nah Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak, apa sih yang dimaksud oleh teks deskripsi itu? Ada yang tahu teks deskripsi? Saya Bu. Izin menjawab Bu. Teks deskripsi yang saya pahami adalah teks yang berisi tentang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu fenomena. Izin menjawab Ibu, dari yang saya pahami teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah penggambaran dari sebuah fenomena atau suatu benda. Baik, terima kasih Zulfa atas jawabannya, benar sekali. Teks deskripsi merupakan gambaran secara rinci ya anak-anak mengenai suatu fenomena. Nah, Ibu ingin mencontohkan nih apa sih teks deskripsi secara sederhana biar lebih dipahami sama teman-teman yang lain ya. Coba Dewi mendeskripsikan teman di sebelahnya yaitu Hemas. Coba deskripsikan Hemas, Dewi. Baik Ibu, ini mendeskripsikan teman saya yaitu Hemas Roro. Nama lengkap dari teman saya yaitu Hemas Roro Pralesti. Hemas lahir di Bandar Lampung 5 Desember 2002. Hemas merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu anak kedua. Hemas merupakan wanita berkacamata, memakai jilbab warna putih, memakai baju warna putih dengan bawahan rok hitam. Hemas juga mengenakan gelang-gelang dan juga cincin. Nah, seperti itu contoh dari teks deskripsi. Jadi tadi Dewi baru saja menyebutkan ciri-ciri yang secara rinci dari temannya itu Hemas. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, baik, Ibu berikan pengertian teks deskripsi secara lebih jelas ya. Nah, sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh Dewi, definisi dari teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan. Nah, kata kunci dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan sesuatu. Jadi kita menggambarkan seolah-olah kita ada di situ anak-anak. Kita bisa melihat Hemas walaupun kita tidak pernah bertemu nih sebelumnya dengan Hemas, tapi melalui teks deskripsi kita
terlibat di dalam sebuah tes itu. Jadi tes deskripsi ini harus menggambarkan secara rinci ya teman-teman, agar kalian pun mampu gitu membayangkan bagaimana situasinya, bagaimana keadaan tempatnya seperti itu. Nah, tes deskripsi ini juga menggunakan majas untuk menguatkan emosi penulis hingga tersampaikan kepada pembaca. Tadi seperti Ibu bilang, deskripsi ini harus menggambarkan secara rinci seperti itu tentang objek ataupun fenomena yang ingin disampaikan dengan menggunakan majas seperti majas metafora dan lain sebagainya untuk agar pembaca ini mampu merasakan apa yang penulis rasakan seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini kita ayo berlatih memahami isi teks deskripsi. Sebentar ya, Ibu berikan dulu contoh teks deskripsinya anak-anak. Anak-anak mungkin bisa Ibu minta tolong untuk membuka buku yang sudah Ibu sampaikan. Kita tampilkan ya di media agar lebih terlihat jelas. Boleh ditampilkan bukunya? Boleh Bu. Biar teman-teman bisa, anak-anak sambil melihat buku yang sudah kalian pegang ya, yang kalian punya. Nah, ini ada salah satu teks deskripsi mengenai tentang keindahan alam ya teman-teman, itu keindahan alam pantai Melasti Unggasan. Nah, dari ketiga ini, Ibu ingin bertanya, mana yang struktur pertama yaitu identifikasi? Baik. Menjawab Ibu, untuk struktur yang pertama menurut saya terdapat pada paragraf 1. Ya, mengapa Dewi bisa paragraf 1 yang struktur pertama yaitu identifikasi? Karena di dalamnya mengidentifikasi secara umum mengenai pantai Melasti Unggasan dan belum secara detail. Boleh dijelaskan Dewi, yang mana kata-kata yang menjelaskan mengenai gambar secara umum pantai Melasti Unggasan? Boleh dibacakan? Izin membacakan Ibu. Bali mempunyai ratusan pantai cantik yang wajib dikunjungi. Salah satunya Pantai Melasti yang terletak di Desa Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Tepatnya berada di semenanjung Bukit Unggasan. Iya, benar. Nah, mengapa anak-anak ini disebut sebagai identifikasi dalam deskripsi? Karena ini menggambarkan objek ya teman-teman, objeknya dulu kita jadi mengetahui nih apa yang akan kita bahas pada deskripsi ini, yaitu mengenai salah satu pantai cantik yang terletak di Desa Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Nah, dari awal paragraf ini kita mampu mengetahui bahwa kita akan membahas mengenai pantai Melasti yang terletak di Desa Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Nah, untuk struktur yang kedua, apa tadi struktur yang kedua anak-anak? Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Amel lagi, ayo Amel. Deskripsi bagian Ibu. Oh, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini adalah penjelasan secara lebih rinci mengenai teks deskripsi yang akan disampaikan. Coba Ibu ingin bertanya pada Zul
Ini seperti ini kalimatnya. Mohon disimak ya. Sesampainya di sana, kamu akan disambut dengan pemandangan laut yang jernih, gua-gua kecil dan pasir putih yang bersih. Nah, dari penjelasan di sini kalian bisa membayangkan dong Pantai Melasti itu memiliki pemandangan laut yang sangat jernih, memiliki gua-gua kecil di sekitar lautnya dan juga pasir putih yang bersih. Mengapa ini disebut sebagai struktur teks deskripsi bagian? Karena terdapat penjelasan secara rinci mengenai Pantai Melasti di paragraf ini, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yaitu apa tadi? Ayo, ada yang masih ingat yang terakhir apa strukturnya? Saya Bu izin jawab. Boleh, Zulfa? Struktur yang terakhir dari tes deskripsi yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang nih, penegasan ulang tadi adalah pemberian kesimpulan. Nah, boleh Susanti untuk membacakan yang mana sih yang termasuk di penegasan ulang? Pada akhir kalimat Ibu. Pada akhir kalimat boleh dibacakan, Susan? Boleh dibacakan, Susan? Yang mana? Ada di akhir paragraf Ibu, yaitu untuk menikmati suasana Pantai Melasti kamu tidak dikenakan biaya alias gratis. Maka dari itu pengunjung diharapkan terus menjaga kebersihan dan kelestarian di area pantai. Nah, benar sekali nih Susanti. Penegasan kesimpulannya ada di paragraf terakhir nih anak-anak. Mengapa? Karena di sini penulis menjelaskan bahwa untuk menikmati suasana Pantai Melasti kamu tidak dikenakan biaya alias gratis. Maka dari itu pengunjung diharapkan untuk terus menjaga kebersihan kelestarian di area pantai. Nah, pada paragraf ini penulis menjelaskan tentang bagaimana jika kita ingin ke pantai itu, makanya disebut sebagai kesimpulan yang ada dalam teks deskripsi. Nah, sudah selesai. Anak-anak sudah bisa memahami apa itu struktur teks deskripsi dan mampu dan anak-anak mampu mengungkapkan apa saja sih yang ada di dalam teks deskripsi, isi-isinya. Sudah izin. Sudah. Jika nanti Ibu meminta kalian untuk membuat teks deskripsi dan menganalisis strukturnya, apakah kalian bisa? Bisa Bisa. Ibu. Oke, kan kalian bisa. Dan juga tadi sudah Ibu memberikan penjelasan. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum Ibu tutup? Cukup Ibu. Cukup, oke cukup. Nah, karena cukup untuk tugas pekan depan, Ibu berharap kalian sudah mampu menyelesaikan. Tolong dicatat tugasnya ya anak-anak. Baik, Yang Ibu. Yang pertama tugasnya adalah kalian membuat teks deskripsi dengan tema bebas, tema apapun. Nah, yang kedua kalian analisislah struktur yang ada pada teks deskripsi tersebut. Nah, yang terakhir setelah kalian menentukan apa isinya, kalian analisis strukturnya. Baik Bu. Dan kemudian kalian setelah itu minggu depan kalian presentasikan di depan kelas. Baik. Dan ini adalah tugas individu ya anak-anak. Jadi kalian kerjakan masing-masing di rumah. Siap Ibu. Baik, Bu. Pertemuan pekan depan akan Ibu tanyakan tugasnya. Baik Ibu. Baik anak-anak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, marilah kita tutup kelas kita pada siang hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan dan jawaban. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfa Ameliana Setiawati dengan nomor NPM 98 selaku observer lisan dari saudara Adelia Bening Safira dengan nomor NPM 91. Pada keterampilan yang kedua yakni keterampilan menjelaskan. Di sini saudara Adel
Menyadari adanya keterbatasan perbedaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka dari itu Adel tidak menggunakan kata yang berbelit-belit. Selanjutnya, Adel menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan berlebih-lebihan. Di sini juga saudara Adel memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya dan juga menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Selanjutnya, Adel menggunakan contoh yang sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Selanjutnya, saudara Adel menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi hukum dan rumus. Selanjutnya, Adel memberikan ikhtisar butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Di sini, saudara Adel mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulangi, mengatakan kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu seperti satu, dua, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saudara Adel di sini memberi penekanan yang berbeda dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Selanjutnya, saudara Adel memberi tekanan juga dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi, atau benda sebenarnya. Selanjutnya, Adel mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Dan yang terakhir, saudara Adel menggunakan balikan untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud dari penjelasan itu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.